lempar duluan dia, jangan sampai dia duluan yang nge-eject. Yang kedua sebenarnya aku pengen mention ya Valentina, tapi udah di ban duluan dengan Eva. Valentina itu adalah soft counternya buat Johan, karena setahu aku ya, setiap kali aku pakai Johan, lagi nabrak dia, udah kena fear duluan. Efek teripanya itu ya? Betul, mau lempar udah gak sempat, udah dikeroyok dengan yang lain juga. Oke. Menarik juga sih kalau misalnya Valentina terus, tapi ini jadi satu hero yang mahal banget belakangan ini. Dengan fleksibilitasnya dia juga di berbagai kondisi ya. Dan sekarang dengan skill yang ditutup lagi nih, masih cukup mirip dengan game sebelumnya, namun secara mid lane-nya dari Geekfam memilih untuk menutup adanya Woi dan juga Vexana. Di sini perlu picknya itu bisa diambil lagi dengan Geekfam. Kalau nggak ambil makinnya sih. Tapi mereka bakal banyak buat magic damage ya, karena udah juga itu buat magic damage-nya. So, Eternal Alpha, chance mereka ya mau Aurora Johan masih bisa. Masih ada kombinasi yang bisa dimainkan dari dua hero itu. Aurora ya? Ya, kombinasinya diambil sekarang ya. Daripada dipakai, ambil aja duluan. Tapi Chusin bisa keluar. Oh iya, untuk bisa geser-geser ini ya. Tapi Chusin lanternnya. Tapi Chusin ketemu Hayabusa. Iya, ketemu Hayabusa itu susah jadi di sana. Palanya sakit. Sampai salah. Palanya sakit. Quotes-nya Terisla pindah ke dia ya. Iya, kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Dan cuma mainin apa namanya? Dia cuma mainin Kara. Absent damage. Berarti yang aman sebenarnya Aurora dong dengan pasif yang dimiliki ya. Aku lebih suka Aurora, jujur. Tapi ya kalau ngomongin ke Aurora sekarang, dia harus juga bisa bermain dengan following up-nya. Yaitu nampaknya apa yang ramis ya. Mereka mau naikin indeks dari counter draft. Oke. Jadi lebih kuat juga dari arah team fight-nya, nge-cancel beberapa momentum yang nanti bisa dibawakan juga. Dan area waktu kayaknya ini bisa ketutup juga sih dengan adanya Terisla yang berarti akan ada di roamer lagi seharusnya. Ya kemungkinan bakal dimainkan di roamer ya. Dan ya aku suka nih buat Geekfam-nya ini akan nge-nullify juga damage-nya dari Shadow Kill. Nether Realm ada, Shadow Kill ya akan tidak akan berimpact apapun juga nanti. Ya, satu hal yang mungkin cukup menarik adalah kita lihat kalau di sisi kiri mereka punya 4 one-way ticket hero. Dan Rogernya bener-bener wajib kudu harus jadi eksekutor yang tepat. Kalau enggak, ini udah pasti mereka akan kalah team fight. Karena ingat, edit one-way ticket, Paramis cuma punya Nether Realm. Yes. Ya kan? Dan kawan-kawan lainnya, Unox udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Rogernya nggak execute dengan tepat, mungkin mostly akan jadi game cepat untuk para pasukan tim Bigetron. Ya, ditambah dengan Barats ya, menjadi pengisi terakhir untuk line up dari Bigetron Alpha. Ini bakal jadi satu efek pasti lah, eliminasi pasti mungkin bisa diamankan ketika ngebawa Barats. Iya, dan lebih sustain juga buat di lane-nya, gak gampang buat dipukul mundur dengan adanya big guy, efek pasif dari Barats itu sendiri. Kalau ngelihat dari indeksnya, masih ada megang Bigetron, masih ada megang Bigetron. Tapi setidaknya mereka udah punya Paramis. Ya ini dia Paramis ini yang serem nih, karena semuanya bakal kedikit kan. Detonas welcome, Shadow Kill. Oke, kesempatan untuk memecahkan telur Bigetron ada saat ini. Membuka Geekfam bangkit atau Bigetron akan membuat Geekfam terluka. Mari kita langsung menuju ke line up down di Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Ini dia untuk game ketiga kita antara Geekfam versus Bigetron Alpha. Dan melihat ya Vincent dengan hero yang cukup nyamannya Roger, ini jadi sinyal yang cukup baik sebenarnya untuk Geekfam ketika early game-nya bisa diamankan nanti, atau mungkin ngelihat objektifnya dua game tadi kan selalu diamankan sama Geekfam juga ya. Itu bisa jadi satu harapan ya Om. Iya benar. Nah ini dia nih, kemampuan dengan adanya Johan ya. Cepet banget farmingnya, dia dibantu Smart Pistol. Sampai pakai Purify di early. Salah satu informasi yang cukup mahal untuk KY nampaknya kalau dia udah berada di level 2 ejector Smart Missile minimal aboy sekarat dalam maut. Nah ini dia, itu dia. Baru kita bilang Sekar Tumbuh tanpa akan menjadi satu poin kill karena aboy udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Udah terlihat dengan sangat jelas dan langsung level 4 zero kill, double kill gak dapatkan tapi apa ke Sobercan. Hampir saya tebak ke Vincent. Moreno depan sana masih coba untuk melindungi Sobercan.
dan tim dari Bigetron gagal dimakan satu poin kill sebagai starter. Wah, bom di early game yang bagus banget sih Om. Saya bilang dari pikiran Alpha, dia nge-trigger banyak banget resource Om. Ya itu dia informasi sih yang memang masuk ya, dan langsung ditarget tadi kan karena abonya terlalu ke depan juga. Jadi flicker yang dipakai lagi ini membuahkan hasil, sedangkan Purify yang dipergunakan aboy tadi di awal ya akhirnya udah sampai di sana aja. Iya. Iya. Setiap celahnya berhasil mereka ambil ya. Tapi mungkin yang jadi perbedaan dengan game-game sebelumnya, ini posisi dari Kadera terlihat jauh lebih aman Lebih aman, dibandingkan betul. game yang pertama. Karena tadi game pertama mungkin udah 2 kali ya ke pick off di early game-nya. Dan si XD nih, karena Turtle juga udah mulai muncul, itu juga akan jadi fight yang menarik melihat dari kedua belah jungler punya tipikal gameplay yang berbeda. Tapi mungkin Super Ken yang akan lebih unggul dengan satu eliminasi yang udah dia pegang. Ya benar lihat deh, dari supercannya ya dia ambil dulu kan buat buffnya. Hah? Ya, karena mereka bakal setup turtle-nya ini di setupin dulu sama EXP-nya. Betul. Dengan roamernya juga, jangan sampai ya assassin-nya nih yang harus buat setup di turtle. Aduh, Vincent ngebuka badannya. Ini Super Luka udah tahu di mana target dia. Karena Detona akan coba untuk menghentikan pergerakan dari Parmas ganti Bigetron. Kembali ke dibalikin keadaannya dan satu poin kill terapi. Ditumbangin. Initiate power dari Bigetron kali ini agak cukup berkurang. Tapi nampaknya seorang Super Moreno di depan sana bakal coba untuk mengganggu karena seorang Baleski. Baloy. Super Luke masih menahan dengan retribution flicker yang membantu Super Ken, tapi nampaknya Super Crew tidak berhasil melakukan save cover. dimakan. Paramis save the day for this time. Berikan pressure yang depan. Tapi Ghost Mati, nampaknya Luke. bertukar dengan Super Gila, Luke. Luke. Dan satu Baloy. hit terakhir dari seorang Vincent. The Executor berhasil memakan Super Luke. Oke, bisa dibilang untuk kesempatan kali ini Geek Farm memegang sedikit keuntungan ya dengan objektif yang berhasil mereka amankan. Mereka juga dapat eliminasi pertamanya. Ini ngelihat fokusnya akhirnya udah mulai ke tujuan yang sama nih Om. Terus satu Iya. player yang berhasil dieliminasi. Ya misalnya Supercan belum punya shadow kill tadi ya, untuk Ya. bisa dapetin atau maksimalin poin kill yang ada di bagian bawah juga. Jadi untuk tim panjang tadi memang benar ya, bagaimana untuk setup dari Geek Farm sendiri, mereka cukup sabar tadi. Dan Ya. The Realm, yang itu juga cukup menyelamatkan tadi buat The Realm ya. Wah ya itu bisa langsung meng-cancel, menutup ya semua potensial yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang mungkin untuk fokusnya akan bergeser terlebih dahulu nih. Maukah mereka menuju ke arah gold lane-nya? Karena lagi-lagi ketika kaderanya dibiarkan bebas sejauh ini, wah ini bisa jadi ancaman ketika masuk ke mid game. Iya loh, kaderannya aman banget lah. Kalau Iya. lihat Dan bahkan Tenang. dia ngepok loh tadi. Iya, dan bahkan kalau bisa kita lihat Eman yang gak terlalu owning loh kali ini kondisinya. Iya. Dan bahkan tadi Emannya yang harus berdiri di tarotnya dia udah Ya. tinggal 1 kotak 2 kotak HP, nungguin dulu untuk backupan masuk. Dan ya Cadira juga dia mainnya hati-hati banget ya. Posisinya jauh banget ya. Benar, mungkin mengingat nih kejadian yang terjadi dari game yang pertama. Oh, tapi sepertinya akan ada susulan nih dari para pemain kita. Wow, mereka langsung berangkat ke seorang Ki di masa dengan adanya Okel Sultan Corner Billions tadi itu dia eksekutor mereka. Vincent berhasil melakukan trigger terhadap flicker yang dimiliki dari Ki. Seperti yang sudah kita sampaikan di dalam draft pick yang sudah selesai. Kalau Vincent gak dapetin power eksekutornya, Gigfam tidak punya gigi dan taring yang tajam lagi selain Vincent. Nah, dan sekarang bergeser lagi nih untuk perebutan objektif. Seperti biasa, Geek Fam, mereka cukup berhasil ya sejauh ini untuk ngedapetin objektif karakter Turtle. Namun perbedaannya sekarang Bigetron Alpha yang justru udah memulai setup mereka terlebih dahulu. Oke, nampaknya dari Ki yang menjadi target utama dan pakar dari terbesar di sound point. Membuat melepaskan dari tim Bigetron. Oh. Mendapatkan 1 buah hadiah. Tapi itu tidak cukup kalau misalnya Superlock juga harus tumbang karena Ki udah satu-satunya yang terbaik sebagai korban jiwa. Oke, untuk saat ini kita bakal melihat juga Super Wah. Lux ya, karena ini bakal di pressure habis-habisan di area top lane. Oke, dihabisin. Superlock bakal coba dimakan. Detonanya gagal dan Vincent. Kali ini masih selamat. Storm Moreno karena jalan untuk pulang. Menangkap karena Moreno dapatkan double kill dari tangan dari seorang Vincent. Membuat permasalahan dari Bigetron. Mereka lumpuh dan dikejar. Ingat tadi ketika di game pertama Hah? dan di game yang kedua adanya perfect turtle tapi goldnya tidak terlalu jauh. Dan ini dia Gigfam, mereka coba farmingkan point kill. Wallace yang akan coba ditangkap dengan ada smart missile dan juga ejector. Tapi dari Super Ken dengan retribution dan makan shadow kill berhasil memakan karena Wallace tidak akan ada jejak yang tertinggal dari top lane. Tapi secara pertukaran bisa dibilang Geek Fam masih punya keunggulan ya Om. Dan bahkan tadi cuma eksekusi masuk aja kan buat Supercan-nya, karena source skill Iya. dari Balosia juga memang sudah habis atau sudah selesai.
Dan ya Cadera ini lumayan menyeramkan ya untuk di bagian bottom lane. Memang goalnya hampir sama, tapi dia bisa head to head loh berhadapan dengan Haris. Iya, memang belum ada eliminasi, 1 assist doang juga sejauh ini. Tapi ya ketika Lunox dibiarin, ini nggak cuma masalah ke arah eliminasi ataupun damage, tapi karena objektif pun kita tahu betapa cepatnya ya Lunox untuk bisa nge-burst down tipikal kayak Lord ataupun Turtle nantinya. Dan memang area river yang akan selalu dikuasai oleh Geekfam sejauh ini. Iya, ya, rivernya sama-sama kuat sebenarnya. Tapi untuk setup ini nangkap ke Cadera, dia masih bisa nge-dash loh. Wah, Dan lihat di depan sana dari seorang Cadera akan memakan seorang kehilangan dengan sangat instan. Membuat power ke arah Turtle akan ada di tangan dari tim Geekfam Martian dan Cops pun selamat. Walaupun Netherlands harus keluar, tapi kayaknya tim dengan 5 versus 4 mereka masih bisa pegang sih. Iya, perbedaan kuantitas akan cukup terasa sih, terutama untuk sosok goal lane-nya nih. Apakah Eman udah mulai bisa join ke arah team fight? Karena Baleski, dia ada terdepan udah mulai terkuras. Bahkan di sini Eman menjadi target yang sangat sakit dan langsung kena zone. Gagal menghentikan pertandingan di sana Shadow Kill dari sosok Super King berhasil mentinggal dengan Salter. Salter pun terjadi permasukan dari tim Geekfam membalikan kembali ke arah dengan adanya Gunok dan pakai Eman. Tumbang begitu saja Cadera selamatkan oleh seorang God, tapi membalikan kembali ke arah dengan Ki tidak memiliki jalan untuk pulang. Dia bisa berpulang dari tiga Moreno gak ada jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Depan sana Cadera datang dan Super Luke akan tumbang menjadi Luka. Bukan Luka, tapi Luka dan Lian. Seputar dari Apoy memberikan pada Moreno dan Apoy. Apoy again. Save the day for this time. Wow, Geekfam, entah apa yang terjadi pada mereka di balik layar tadi, tapi yang jelas ini game yang luar biasa untuk mereka satu persatu ya, dari segi harmonisasi skills, dari segi tadi kita ngelihat cara mereka untuk nge-delay, dan Ghost aku lihat dia bersinar banget sih di game ini. Efek knock-up-nya berpengaruh besar buat tim fight. Yes, Archeto ya, yang tadi cukup on point. Catatan win rate gameplay antara Cops dan juga Cadera ternyata masih menjadi tanda tanya besar. Lihat permainan mereka di game yang ketiga, 2.200 gold, early game pressure, dan bahkan dengan one way ticket dari 4 hero-nya nggak peduli mereka seperti apa untuk tim fight, tapi hajar tabrak masuk. Hajar, dan memang satu persatu ya mereka berhati-hati banget untuk setiap resource yang akan dikeluarkan. Dan sejauh ini dengan alter turret yang sudah mulai diruntuhkan satu persatu, posisi Eman jadi semakin dipertanyakan. Iya, setuju aku. Ini akan menjadi tamparan besar. Pertama, mereka akan menampar 6 caster yang bertugas. Dan yang kedua, mereka akan memecahkan dengan hanya udah 100% dan mereka kehilangan serang Eman. Di saat Lord akan coba muncul. Termasuk dengan dari TB Gatron. Mereka tidak boleh fight kembali. Mereka harus mundur ke belakang di sini. Harus mereka lakukan, karena kalau tidak mereka akan kehilangan Lord. Mereka harus reset TB Gatron dan Geekfam biarkan mereka mendapatkan Lord, karena memang Geekfam punya power tersebut 3000 gold difference. Yap. Gak ada gold leader Eman. Awas. Power revolution dari Sebastian akan menyelamatkan, tapi nampaknya tidak. Wah, ini bebas banget berarti untuk Geekfam. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Big Sama apa, Om? Ya mereka harus lebih sabar juga ya, karena melihat bagaimana penalty zone yang selalu dilepaskan dengan Baloyski. Ini akan men-trigger seperti tadi misalnya, dia langsung targetnya ke Eman. Ke-triggernya apa? Zaman Force dan ada efek dash. Begitu semuanya sudah terpakai, tim fight-nya jelas langsung di-initiate juga. Iya ya, dan Alternate Shield juga udah ada tangan dari seorang Ki sebenarnya untuk bisa menahan beberapa damage yang masuk dari Cadera. Tapi memang udah langsung terlihat kan, dengan satu momen saja Cadera bisa dapetin 2/4 dari segi KDA-nya. Atau Panci Faramisha untuk Netherlands duluan, ini mau gak mau sih. Oh, oke. Ya, karena Netherlands-nya yang dari tadi juga selalu bisa menyelamatkan untuk tim fight Geekfam. Oke, berarti tandanya mereka tidak belajar dari game mereka yang pertama. Shutdown karena gold lane tidak mereka lakukan, dan bahkan seperti kata Nevin, lihat kaderannya jadi lebih bebas dengan 20 kill dan bahkan 4 assist dengan Wolflings kali ini akan lebih memanas, dan daya survivability dia akan lebih kuat. Dan di arah top lane didorong oleh Cadera seorang diri, dan Eman gak bisa masuk sembarangan. Kasusnya berbeda, ingat target dari sosok Cadera sebanyak apapun absorb damage yang dimiliki dari Eman itu gak ada gunanya. Iya, tim fight terakhir yang kita lihat di bagian bottom lane pun itu Eman loh yang pertama kali terpick off dengan posisi yang jauh di bagian belakang. Semuanya bisa ditembus oleh para pemain dari Geekfam. Jadi ketika Lordnya juga udah mulai hadir dari bagian bottom lane, gak menutup kemungkinan untuk Geekfam bisa langsung ngebuka tim fightnya dengan Cops yang ada di area online. Betul Nevin, aku mencium bau-bau busuk God bisa melakukan ini shit.
dan biarkan Baloski yang nge-following up, bukan Baloski yang melakukan initiate baru di following up, tapi malah aku melihatnya ada di tangan dari Go. Betul sekali, jadi ada dua opsi ya yang sebenarnya bisa dibuka dari pikiran Alpha harus membagi fokus mereka ke dua hal itu. Tapi dari Geek Fam, terlihat juga masih cukup sulit sebenarnya untuk masuk lebih dalam ya Om. Ya mereka harus lebih sabar juga ya untuk menunggu. Memang mereka punya Aboy, Hah? tapi mereka mau gak mau harus simpan untuk Netherlandnya ini di save dulu. Jadi kalau ada memang tim fight yang krusial, barulah bakal ke-trigger. Karena mereka memang bisa nabrak, mereka bisa ngebuang Netherland. Tapi kalau mereka sampai gagal dibalikin pas Saat itu dia di depan sana, mereka sebut ke belakang, tim fight terjadi, depan berpaskan dan tim Shot. Mereka kehilangan dan dapatkan 2 poin, kill hilang. Ini bencana di arah top lane. Mereka pecah ke dalam pasifnya, tapi lihat dengan 5 orang yang masih standby dalam posisi berhasil mendapatkan turret base dari tim Vikatron. Satu hit, no way. Masih ada minion, Superken, gak boleh boros dengan Cochero yang dimiliki. Kira Carrera still on posisi dapatkan. Best terbuka dengan sangat besar. Termasuk dari tim Kick Fam. Dengan langsung clear minion. Dengan adanya Superken masuk dengan Cochero tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan reset menjadi sebuah jawaban. Disiplin gaming from Kick Fam membuat mereka menghentikan permainan early pressure yang diberikan. Dan fokus terhadap apa yang ada di depan, yaitu objektif terhadap port. Ya, satu buah base turret berhasil dihilangkan dan momentum dari Baloski ternyata yang jadi pembuka. Ya, penalty zone. Iya. Penalty zone ini selalu ya menjadi salah satu Iya, Om. spell yang memancing tim fight. Karena kita udah gak bisa lari dari sana. Betul. Kalau kita gak punya skill dash atau kita gak punya flicker modify, itu lumayan mahal tadi dan tim fight yang terinitiate yang gak siap sama sekali bagi pemain-pemain Geton Alpha. Wah, tapi untuk sekarang mereka nggak boleh nggak siap sih. Pikiran Alpha, mereka udah ada di ujung jurang kalau menurutku. Kalau misalnya mereka kehilangan Lord kali ini, fatal banget efek yang bisa diberikan oleh para pemain dari Geek Fam. Ini momen dari Bigeton ada di Superlook. Gimana caranya Superlook loncat ke dalam, Geton namakan ke arah Vincent, itu satu-satunya. Tapi kalau Vincent nutup dengan Lick and Pounce, itu udah di luar kuasa dari Superlook. Dan ini bentar lagi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bigeton Alpha. Mereka mencoba untuk melakukan takeover, kena Luke di depan mata. Dengan Ki yang gagal melakukan ejector, nampaknya membuat sarapan sebenarnya tim Geek Fam. Mereka tidak akan kenal kendor. Wah. Clear di arah minion, di arah mid lane, dan bahkan staking di arah top lane. Itu menandakan dari Bigetron, mereka harus punya dua tujuan. Clear di mid, clear di bottom, dan clear di arah top lane. Tugas mereka terlalu banyak. Wave ini di bagian bottom lane sih udah mulai sangat menumpuk ya. Jadi mau nggak mau harus ada satu pemain yang muncul di bagian bottom lane dan ini kesempatan emas untuk Geek Fam maju ke bagian depan. Tapi Baloski di depan sana melihat sekarang Supercat. Penalti sekarang belakang dengan arahnya West Frank di depan sana berpaskan dari tim Bigetron. Mereka harus menuju ke arah belakang, tapi Apoy udah ada dari Red. Berarti bisa disampoi dengan adanya Eman yang harus tumbang. Kehilangan Eman, tidak ada ujung tumbang. Kadira memang tumbang, tapi Vincent masih bersinar dengan Moren dan Link Kapal. Dua hilang, tiga dan bahkan di depan sana. Mereka Geekball berhasil melakukan 3 poin kill, membuat permasalahan Bigetron. Mereka hilang arah. Masih ada Superken, tapi nampaknya Lord tidak bisa dihentikan oleh 2 pemain saja di sini. Oke, sama-sama kehilangan 3 pemain, tapi Lord yang begitu mahal jatuh ke tangan Geek Fam, Om. Ya itu dikerahkan juga ya mau gak mau tadi ya. Karena kelihatan show-nya Eman di bagian bawah tadi. Langsung dipercepat dan bahkan dicek untuk push yang belum dibuka tadi oleh pemain Geek Fam. Dan tim fight berhasil memang dimenangkan berimbang untuk tim fightnya. Tapi Lord ini jatuh ke tangan Geek yang tidak dikawal sama sekali. Jadi seperti ini hanya sebuah reset point untuk kedua tim ini. Iya. Tapi tetap sih dari Geek Fam mereka udah menunjukkan nih untuk Eman ya bisa ditangkap dengan cukup mudah. Iya. Damage-nya besar banget. Itu kena kayak sesol ya kan. Iya. Gimana nggak besar? Orang glowing one di titip ke arah Kadira. Biar Baloski bisa full defense, lihat. Udah, yang penting Kadiranya bisa ngasih 1 kali damage saja. Karena Eman untuk David udah kelar. Iya. Kadera, Vincent bebas banget di game kali ini. Tapi dari Bigetron Alpha pun mereka masih punya ya power clearing yang begitu cepat juga. Dan ini mungkin bisa di-track ke arah mid game, late game juga sih. Ya. Masih bisa sih kalau kita bicara soal di track sampai late game ya. Tapi seberapa bersih dulu nih? Karena dari tadi yang selalu melakukan initiate juga ini adalah Geek Fam. Nah bedanya di game yang kedua dan ketiga. Yang kedua mereka initiate, mereka kalah. Tapi di game ini mereka initiate. Wow. Penalti setelah dibuka dari Baloski masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang telah diberikan tidak ada Baloski, tidak ada initiate. Dengan Moreno yang juga tumbang. Membuat perpasu dari tim Bigetron, mereka lakukan setup kembali. Reset adalah sebuah jawaban. Dan mungkin satu hal yang harus dipelajari dari Geek Fam dengan dari Bigetron adalah cover terhadap tim Geek Fam itu harus lebih cepat.
Karena Bigetron cover setup mereka selalu sangat-sangat cepat. Wah, aku setuju banget sih. Apalagi sebenarnya dari game punya 2 hero untuk nge-cover lah. Ada Paramis, ada Gox juga ya. Untuk bisa ngebalikin setupnya nantinya. Tapi dari Geek dengan keunggulan gold yang sudah mereka pegang, ini harus bisa dimanfaatkan secepat mungkin. Jangan sampai ketika late game. Karena di late game yang aku bisa lihat, ini potensi dari Moreno justru yang udah kelihatan. Ya, ada satu lagi sebenarnya. Ini clue-nya Apa tuh? untuk Geek Farm ya. Hah? Kalau penalty zone dibuka dengan Baloyski, itu udah pasti team fight. Udah pasti. Udah pasti Bener team fight. sih. Dan itu yang diinisiatif dengan akhirnya ya udah dilawan aja. Kalau memang mereka bisa ngelawan tumbangin Baloynya, ya kemungkinan besar menang Bigetron Alpha. Makanya dia harus geser nggak sih? Inisiatif di Gops. Ya, ini Karena tetap, Gops tapi kita belum pernah melihat Gops yang Iya, karena Gops masih punya power survive. Kenapa gue bisa bilang power survive? Sabar. Kalau Gops itu adalah salah satu orang yang punya primal ward atau damage. Barter damage punya. Survivability punya. Tapi kira membuka badan. Sebagai dapat sana tertangkap oleh terbalas. Kira nampaknya dengan adanya para pasukan yang mikir. Transfer perket. The power of retribution. Take over. Lord yang manis. Dan tangan flawless. Di tangan para pasukan dari tim Geek Farm. Ya, tidak ada kekurangan sama sekali untuk Geek Farm kali ini. Masih dengan 5 pemain mereka yang strong dan kesempatan terakhir Omawah untuk kasih winning condition buat Bigetron Alpha. Wow, sabar aja sih kalau Bigetron Alpha. Mau gak mau nih, mereka harus bisa memaksimalkan positioning dari Zas. Oke, mereka akan coba menuju ke arah tengah. Mawleski depan sana dengan ada flicker yang dimiliki. Dia bisa terlalu besar diberikan. Tapi perpasukan dari tim Geek Farm nampaknya masih menunggu karena Ram. Lihat, udah masuk Lordnya ke arah base. Mawleski mencoba untuk melakukan beating. Fokus menuju ke arah minion. Di-clear terlebih dahulu agar bisa melancarkan serangan dan bahkan ini bencana. Geek Farm berhasil mendapatkan tema dan memecahkan kemenangan dominasi Bigetron Alpha. Geek Farm Reform Israel. Geek Farm Reform! 2 pemain dengan rapor buruk membuktikan prestasi mereka bukan melawan tim yang ada di papan bawah, papan tengah, tapi di Bigetron Alpha dengan poin 4-0 yang sudah mereka bawa dipecahkan di tangan Geek Farm. Tidak respect dengan Roger. Mereka lupa. Roger Vincent mengganas. Berhasil mengaum. Dan bahkan mematahkan dominasi Bigetron Alpha. Pecah telur. Wow, Geek Farm mengalahkan posisi 1 klasemen sementara. 4-0 menjadi 4-1. Yang tadinya terlihat sangat sulit untuk dikalahkan. Geek Farm, mereka dapat lagi resep yang baru. Dengan ramuan yang baru, player yang baru. Ini apa di tim sekarang? Geek Farm. Mawleski. Apoy. Kendera. Vincent. Dan Gops berhasil menampar 6 caster yang sedang bertugas. Dan kemenangan di tangan mereka. Dan berhasil mematahkan dominasi sang Bigetron Alpha. Resep rahasia yang akhirnya mereka keluarkan di hari ini ternyata berhasil. Dan melihat ke arah ending, finishing dari gamenya, Yap. Geek Farm sih solid banget sih. Dan kita bakal melihat, mendengar apa pendapat dari para player yang luar biasa ini bersama Monica. Geek Farm Rebound is real! Wow! Geek Farm berhasil memutus win streak dari Bigetron Alpha. Wow, Baloyski. Dikira ya, prediksinya di minggu ketiga ini bakalan sulit buat Geek Farm karena bakal lawan 2 raksasa. Tapi ternyata berhasil dengan membawa 2 kemenangan. Gimana, Baloyski? Nggak tahu kan, emang event kita tuh gak expect juga 2-0 ya week ini. Kayak menang lawan Onyx udah terus menang lawan Bitter lagi kayak gak expect juga sih sebenarnya. Gak expect. Iya. Tapi apa yang kalian persiapkan sampai akhirnya bisa seperti ini? Kalian begitu luar biasa di minggu ini. Gak tahu tiba-tiba kita kebangun terus kayak mainnya lepas gitu. Mainnya lepas apa? Karena makan apa gitu? Bareng Kita tuh Cadera. habis makan gultik. Abis makan Ya. gultik, tuh Cadera langsung senyum-senyum. Tapi sebelum ngomongin gultik, Monica mau tagih kemarin tuh kalau nggak salah ada yang janjiin ke Bude Klarang katanya mau pakai saber nih. Gak bagus aja sih, tapi pengen tadi bagus tadi. Pengen, tapi nggak jadi. Jadi kapan, Baloy?
Gak tau, kalau bagus aja. Nanti kalian lihat aja. Nanti kalian lihat aja ya, kita bakalan tunggu. Tapi di sini juga ada Cadera dan Gops yang akhirnya ini pembuktian bahwa wow, akhirnya menang nih dengan line up Cadera dan Gops. Cadera, gimana? Ini apakah pembuktian? Pembuktian buat diri sendiri sih. Pembuktian buat diri sendiri. Soalnya mungkin orang lain ngelihat kalau gua udah habis lah masanya, tapi gua mau buktiin kalau gua masih bisa. Masih bisa kan, Geek Femininity? Masih bisa dong, Cadera. Tapi tentunya ada Gops juga yang membuktikan diri pada match kali ini. Gops! Wow, pembuktian kemenangan di match kali ini. Dan ini langsung ngelawannya Luke. Orang yang posisinya digantiin Gops, yang kalau kata orang-orang tuh bakalan susah nih ngegantiin posisinya Luke. Tapi Gops hari ini bisa membuktikan itu. Apa gimana rasanya? Oke kak. Hoki, oke. Tapi gimana dong rasanya ketemu Luke? Dan ini kan bisa dibilang mantannya Geek Fam. Apa mungkin dapat spill dikit dari Beloyski harus gimana ngelawan Luke gitu? Biasa aja sih, karena udah pernah scrim bareng dia juga waktu di MDL. Biasa aja. Biasa aja. Terus ini akhirnya biasa aja dan kamu berhasil membawa kemenangan. Dan tentunya di sini ada Aboy yang saves the day beberapa kali hari ini di game pertama, kemudian game ketiga. Tapi tadi what happened kalian dengan game kedua? Game pertama, game ketiga aman, game kedua ada apa? Kalau kata Baloy miskom, tapi kalau kata Aboy? Ya sama miskom. Miskom, dan akhirnya di game ketiga kalian berhasil membalikan keadaan nih ya. Ini gimana di belakang layar, kalian saling nyemangatin atau gimana Boy? Lebih ke reset aja sih sama game 1, game 2 gitu. Reset aja, dan kamu save the day di game pertama juga, itu luar biasa. Dan ada Vincent di sini. Vincent. Wah, kita nggak raguin lagi ya Rogernya Vincent. Tapi kalau ngelihat tadi, kayaknya di game kedua Nolannya Vincent masih belum maksimal. Apakah Vincent ini belum nyaman pakai assassin atau gimana Vincent? Enggak juga sih. Ya emang hasilnya buruk aja sih, kita banyak mistake lah di game. Tapi kalau Rogernya Vincent nggak diragukan lagi ya? Sama aja sih Bude. Sama aja. Soalnya lawan Aing kan kalah juga kan pakai Roger. Jadi mau pakai hero apapun sama aja sih. Mau dikasih hero apapun yang penting maksimalin aja. Yang penting maksimalin aja. Tapi Vincent dan juga Gops berarti udah nyaman gak sih dengan line up ini? Nyaman banget sama siapa aja. Nyaman banget dengan siapa aja. Dan kalau bisa dibilang nih Baloy, gimana ini week ketiga, masih ada beberapa week lagi ke depannya. Bagaimana supaya kalian bisa tetap konsisten? Karena kalau dilihat sekarang kita udah ngelihat di week ketiga Geek Fam revamp. Tapi pertanyaannya gimana biar kalian konsisten nih selanjutnya? Konsistenin doubting Geek Fam aja sih. Karena kalau banyak yang doubt Geek Fam gitu bikin kita panas. Bikin panas. Wow, dan oke. Dan tentunya tadi kalian bukan hanya juga membuktikan kemenangan, memutus dari kemenangan atau win streaknya Bigetron Alpha, tapi kalian juga memberikan pembuktian bahwa caster-caster tadi tuh prediknya, padahal semuanya ya 6 caster yang bertugas hari ini tuh prediknya Bigetron yang bakalan menang, tapi ternyata Geek Fam membuktikan diri. Jadi boleh dong kita rayain dengan foto bareng pakai Samsung Flip, boleh dong, ayo semuanya say cheese. Wow, Geek Fam revamp. Ini hasilnya cakep banget. Udah Monica simpan, mau Monica